Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis sentimen pengguna Twitter terhadap judi online dengan menggunakan metode Net Bias, SVM, dan LSTM. Menurut laporan WR Sosial, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta per awal tahun 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta warga pada awal tahun ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang membawa dampak positif bagi masyarakat, perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Trivikrama pada tahun 2023, menurut Tresnawati, pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Portal berita CNN melaporkan dari keterangan yang tertulis di PPATK, total perputaran dana terkait judi online pada periode 2017 hingga 2022 mencapai 190 triliun rupiah. Secara keseluruhan, PPATK mendeteksi 2.761.828 pihak mengikuti permainan judi online, di mana kurang lebih 2 juta pihak diantaranya melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah 100.000. Oleh karena itu, timbullah berbagai macam persepsi masyarakat terhadap judi online. Salah satu tempat yang digunakan untuk menyampaikan tanggapan dan keluhan adalah dengan menggunakan media sosial. Twitter merupakan salah satu media sosial dengan 24 juta pengguna di Indonesia pada awal tahun 2023. Untuk itu, analisis sentimen terhadap judi online di Twitter menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman tentang pandangan dan opini masyarakat terhadap fenomena ini. Pembahasan yang kedua adalah mengenai batasan masalah. Penelitian ini memiliki 4 batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan adalah tweet dalam bahasa Indonesia mencakup periode tertentu. Yang kedua, analisis sentimen akan terbatas pada 3 sentimen dasar, yaitu positif, negatif, dan netral. Yang ketiga, penelitian ini akan menggunakan metode analisis sentimen F-Bayes, Superfactor Maxing, dan Long Short-Term Memory atau LSTM. Kemudian yang keempat, fokus penelitian adalah analisis sentimen terhadap perjudian online di Twitter. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah memahami opini dan sentimen masyarakat terkait dengan perjudian online di Indonesia yang diungkapkan di media sosial Twitter. Yang kedua, memahami sejauh mana dampak negatif akibat perjudian online. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan membandingkan kinerja 3 metode analisis sentimen yang berbeda dalam mengklasifikasikan sentimen terhadap perjudian online di Twitter. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan proses untuk mengidentifikasi sentimen atau pandangan yang terkandung dalam suatu pernyataan atau kalimat tertentu. Analisis sentimen adalah teknik klasifikasi yang digunakan untuk mengekstrak opini dari tweet atau teks lainnya. Sentimen yang dimaksud adalah kategori atau label yang ingin ditemukan oleh analisis sentimen dalam sebuah tweet. Sebagai contoh adalah pengklasifikasian sentimen tweet dalam 2 kategori, positif dan negatif, atau 3 kategori, positif, negatif, dan netral. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Kami melakukan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan web scraping. Yang kedua, pelabelan data. Data yang digunakan dari tweet pengguna Twitter memiliki kecenderungan positif, negatif, dan netral. Data-data tersebut dilakukan proses pemilihan untuk memastikan proses klasifikasi awal, yaitu pengelompokan atau memasukkan data teks ke dalam suatu kelas. Kemudian yang ketiga adalah text pre-processing. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum proses klasifikasi dilakukan. Text pre-processing memiliki beberapa tahapan yang menjadi subproses, diantaranya adalah cleansing, word conversion, tokenizing, scaffolding, stop word removal, dan stemming. Kemudian yang keempat adalah pembobotan kata TF-IDF. Pemberian bobot pada setiap kata merupakan langkah yang dilakukan untuk menetapkan nilai atau bobot khusus. Dalam konteks penelitian ini, bobot kata menggunakan metode ekstraksi fitur TF-IDF yang menghitung bobot kata dengan menggabungkan nilai term frekuensi atau TF dengan hasil inverse dokumen frekuensi atau IDF. Kemudian yang kelima, uji klasifikasi dilakukan dengan algoritma Net Bias, Superfactor Machine, dan Long Short Machine. Kemudian pembahasan metode yang kami gunakan. Metode yang pertama adalah Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes. Teorema Bayes berasal dari Thomas Bayes, seorang pendeta Inggris nonkonformis yang bergerak dalam teori probabilitas dan keputusan selama abad ke-18. Klasifikasi Naive Bayes mengasumsikan bahwa atribut-atribut dalam data adalah saling independen. Meskipun asumsi ini seringkali tidak sepenuhnya benar dalam konteks data teks, hal ini dibuat untuk menyederhanakan perhitungan yang terlibat dan dalam hal ini seringkali dianggap naif. Yang kedua adalah metode Superfactor Machine. SVM adalah algoritma klasifikasi yang mencoba menemukan hyperlink terbaik untuk memisahkan 2 kelas data dengan margin maksimal.
Hyperline atau batas keputusan pemisah terbaik antara kedua kelas diperoleh dengan mengukur margin hyperline tersebut dan mencari titik maksimalnya. Margin merupakan jarak antara hyperline tersebut dengan data yang terdekat dari masing-masing kelas. Selanjutnya, data yang terdekat disebut dengan support vector. Yang ketiga, long short-term memory atau LSTM adalah salah satu jenis arsitektur jaringan saraf frekuensi atau RNN yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah vanishing gradient dalam RNN dan untuk memahami hubungan jangka panjang dalam dua berurutan. LSTM menggunakan sel memori yang memungkinkan model untuk mengingat informasi jangka panjang dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Pada LSTM terdapat 4 gates unit, yaitu input gates, forget gates, cell gates, dan output gates. Kemudian pembahasan selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Denny Ramdana. Terima kasih Mbak Nadia. Saya terlebih dahulu, yaitu dengan meng-crawl data dari Twitter itu sendiri. Untuk crawling di sini kita menggunakan script dari Google Colab. Ini auto token digunakan untuk masuk ke akun Twitter kalian. Jadi di sini harus diganti dengan password Twitter kalian. Kemudian untuk package dan alat toolsnya menggunakan Harvest Build. Ini tinggal diinstal, nanti ketika sudah diinstal langsung selesai. Lalu mulai untuk crawl data. Untuk crawl data sendiri di sini sudah dinamakan dengan file judul. Nah, di Twitternya itu ketikan kata kuncinya, ini judul ini buat kata kunci yang nanti bakal di search sama toolsnya ini sendiri. Dia akan mencari kata kunci judul yang ada di halaman pencarian. Untuk limitnya ini limit 1500 data, berarti ada 1500 paling minimal. Ketika dia sudah lebih 1500, dia akan berhenti untuk mencari data di dalam Twitter itu sendiri. Lanjut, selanjutnya ketika sudah crawling sudah selesai, dia akan bisa menampilkan seperti ini. Dibuat kapan, ID-nya gimana, ini teksnya, teks kalimatnya, ada jumlah apa quote-nya, retweet, favorit, bahasa, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan datanya, kita akan memprosesnya untuk cleaning datanya, karena data yang tadi itu masih banyak, seperti kayak huruf add begini, terus simbol-simbol yang tidak digunakan untuk analisa data itu sendiri. Untuk pemrogramannya bisa dilihat, kita menggunakan Pandas dan RE. Lanjut untuk data judulnya yang tadi dari crawling data ini. Lanjut, langsung kita, karena yang akan dianalisa itu adalah full text alias komentar-komentar yang ada di Twitter, jadi kita akan fokus kepada kolom full text ini sendiri. Di sini bisa dilihat untuk kalimat-kalimatnya banyak, ada yang masih pakai add, ada banyak yang ada seru. Ini agak sulit untuk diolah nantinya. Nah, terus kita merapihkan datanya dulu, apakah datanya ada yang double atau yang duplikat atau tidak, terus ada yang kosong atau tidak di dalam satu garis itu, satu kolom, dalam suatu kolom full text ini. Dan untuk jumlah datanya sendiri ada 2420. Kemudian masuk ke pengerjaan cleaning data. Di sini kita cleaning menggunakan pemrograman yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, untuk menghapus mention ini sendiri bisa dibaca sendiri. Dan ketika sudah dijalankan, dia akan berubah menjadi seperti ini. Yang tadinya masih harus ada add SBFS seperti ini, terus simbol-simbol ini, add Nabila, sekarang sudah hilang menjadi praksis, tuh sudah tidak ada. Nah, ketika sudah begini, baru kita bisa memprosesnya untuk menganalisa sentimen itu sendiri. Masuk ke proses selanjutnya, yaitu labeling sentimen. Nah, untuk labeling sentimen ini kita memakai modul
direction, yaitu yang datanya harus ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris supaya bisa diproses nantinya. Nah, untuk settingan kodenya bisa dilihat. Install modul dan kemudian setelah modul terinstall langsung kita baca data. Nah, ini datasetnya berubah karena sebelumnya saya mengganti namanya dan menjadi dataset superjudul, tapi isinya sama, masih sama yang seperti di atas. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita harus menentukan bahasanya apakah ada atau tidak di modulnya si Pader Lexion ini. Kita mencari dulu bahasanya. Bila sudah ditemukan ada gitu bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan. Sebenarnya banyak modul selain Pader Lexion, tapi jarang yang support bahasa Indonesia. Kemudian langsung saja kita mentranslate satu persatu. Nah, ini kita dalam kolom teks ditranslate menjadi ke bahasa Inggris. Nah, setelah sudah ditranslate semuanya, kita akan mulai masuk ke pembuatan kata atau yang biasa disebut IDF. Nah, bisa dilihat nih full text-nya, ini English full text-nya, dan ini mulai scoresnya. Nah, scoring inilah yang pembuatan katanya itu. Masuk ke penambahan skor. Komponen skor ini berfungsi sebagai nanti kita akan melabeli apakah sentimen ini termasuk sentimen negatif atau positif atau netral. Berikutnya kita akan melakukan pelabelan skor dengan 3 kelas. Nah, bisa dilihat di sini. Langsung didapatkan apabila komponnya kurang dari 0 dia akan menghasilkan sentimen negatif, tapi apabila dia lebih dari 0 maka dia akan menjadi positif, dan apabila dia bernilai 0 maka akan bernilai netral. Nah, di sini kita harus mengubah full text ini menjadi with plain text. Nah, fungsinya agar apa? Agar lebih mudah saat kita nanti akan memproses ke proses selanjutnya. Nah, di sini saya menyimpannya kembali dengan nama lain supaya biar tidak membingungkan ketika nanti memproses datanya. Nah, untuk modelingnya kita menggunakan method direct allocation and word to fact. Untuk LDA sendiri kita harus install modulnya seperti biasa. Modulnya sukses, langsung untuk install lagi untuk Stockport ya, WordNet, Pang, Aperex, Stagger untuk memproses datanya lagi. Nah, ini kita memanggil dataset yang tadi kita simpan di sini nih. Memanggil lagi. Nah, di sini kita untuk teks tweetnya ini kita bakal dipisahin satu persatu, dicari maskingnya, menanggapi judul, mulai langsung masuk, dipisahkan ini berdasarkan kolom-kolomnya, komponen ini untuk install Gensim. Lalu kita akan melakukan tokenisasi. Nah, ini tokenisasi untuk nanti kita akan menggunakannya ke word to fact untuk menghitung nantinya di visualisasi dan klasifikasi nanti. Masih menginstal modul. Nah, ini bisa dilihat untuk coherent score sama coherent value-nya.
dari topik-topik yang ada. Untuk LDA modelnya, kita mulai masuk ke topik pertama ya, judul. Ada paling banyak adalah judul, kedua berikutnya adalah iklan, yang ketiga adalah kata D ini lumayan jarang muncul ternyata banget. Ini semakin kecil nilainya ini, maka semakin jarang kata ini muncul. Kemudian masih ke tokenisasi. Nah, itu. Ini adalah tadi LDA yang ditokenisasi menjadi keywords yang akan menjadi penilaian untuk kalimat-kalimat ini apakah nanti akan bernilai positif atau negatif. Nah, masuk ke word to fact. Seperti biasa, install modul yang harus dipakai, terus masukin dataset yang tadi Anda sudah di clean. Ini kita mengubah bentuk vektor dari word yang panjang seperti ini akan diubah menjadi satu matriks yang isinya beberapa vektor. Ketika ada kata judul, kata judi, ada kata online, ini bisa dilihat. Lanjut ke visualisasi menggunakan word cloud. Biasanya install modulnya dulu, lalu baca datasetnya. Kemudian, nah ini untuk jumlah sentimen judi online pada Twitter. Ternyata sentimen negatif masih lebih banyak daripada positif, tapi tidak berbeda jauh. Nah, untuk yang netral banyak ternyata. Kita bisa melihat sendiri untuk ini kata-kata yang paling sering muncul pada sentimen yang ada, itu judul, itu yang appeal main. Ini semakin besar ukurannya, maka semakin sering frekuensinya muncul pada sebuah kalimat itu. Berikutnya langsung ke klasifikasi. Nah, kita akan menggunakan Naive Bayes. Nah, untuk ini kita harus seperti biasa install modul, baca dataset, kemudian masuk ke labelan sentimennya. Untuk positif akan bernilai 1, netral bernilai 0, dan kalau negatif akan bernilai -1. Seperti di masuk. Ya, sentimen positif nilai 1, negatif nilainya -1. Berikutnya menentukan vektor X dan Y. Ini vektor X-nya menggunakan teks tweet clean dan Y-nya menggunakan polarity. Langsung untuk membagi data menggunakan data test train. Ini kita mencoba dengan 80-20 datanya. Kemudian bisa dilihat ini ada recall, V1 score dan supportnya. Untuk kalimat negatif presisiannya 5,1, 0,77, dan untuk akurasinya adalah 0,55 sendiri. Nilai tepatnya adalah 0,5454. Akurasi untuk metode Naive Bayes ini. Nah, ini lihat array yang sudah diprediksinya oleh Naive Bayes. Berikutnya langsung masuk ke metrik. Nah, untuk metriknya ini dapat dilihat bahwa untuk positif itu sebanyak 147 data, dan untuk netral ada 27, dan untuk negatifnya ada 90. Nah, lanjut ke berikutnya, support vector machine. Kita bisa langsung masukkan codingannya. Di sini yang negatif precisionnya recall F1 support ada semua, akurasinya 0,57. Untuk
Lebih detailnya ada di sini 5,6818181. Lainnya ada di, dan untuk confusion metricnya kita bisa melihat kalau data yang banyak itu ada 105 yang berbentuk positif, true netral ada 61, dan negatifnya ada 109. Lanjut ke LTSM. Untuk LSTM sendiri, ini kita different size masih sama 80-20. Untuk pembagiannya, tokenize-nya, modelnya kita pakai sequential, langsung training kan masih 80-20. Nah, untuk akurasinya sendiri adalah 0,34. Ini sangat rendah ya. Karena mengingat kalau LSTM sendiri nih masih ada tahapan yang selanjutnya. Nah, untuk dia kan nggak bisa, apa sih, di sini nggak ada proses untuk kiatnya, makanya sepertinya agak susah untuk analisa sentimen ini untuk diteliti lebih lanjut. Untuk metriknya sendiri, untuk true positifnya sebanyak 0, tapi untuk lateral 900 data dan negatifnya ada 65 data. Oke, sekian lah. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk net bias memiliki akurasi sebesar 0,54, sedangkan untuk SVM sebesar 0,5,6, dan untuk LSTM sebesar 0,3. Penelitian ini masih mempunyai kekurangan dalam hal melabeli dan memproses teks atau komentar dari Twitter karena terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak bagus sehingga mempengaruhi tingkat akurasi semua metode yang digunakan bernilai sangat rendah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.